Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh dan Soleha. Bagaimana kabar Soleh dan Soleha pada pagi hari ini? Nah, pada pagi hari ini Ustadz doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, Soleh dan Soleha, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran keempat dan kelima. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, bagaimana sikap berdoa sebelum belajarnya? Nah, baik, Soleh dan Soleha semua, apakah antum sudah siap? Nah, baiklah. Sikap berdoa sebelum belajar tema dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Soleh dan Soleha, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar hutan yang telah gundul. Gambar yang pertama ada hutan yang telah gundul karena telah ditebang pohon-pohonnya. Di sini gambar yang kedua ini seperti ada kebanjiran Soleh dan Soleha, ada rumah yang telah tergenang banjir. Dan gambar yang ketiga, ini ada longsor. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Tentukan apakah penyebab dari ketiga gambar ini. Nah, bagaimana dampaknya? Bagaimana dampak dari kejadian ini? Nah, bagaimana pula dampaknya bagi masyarakat? Nah, bagaimana saran dari antum terkait hal ini? Supaya hal ini tidak terjadi lagi. Nah, nanti antum berilah kesimpulan dari gambar tersebut. Bagaimanakah dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak seperti apa? Nah, Soleh dan Soleha, sekarang amati lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu ketahui tentang kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, sekarang coba perhatikan di lingkungan tempat tinggal antum. Apakah masyarakatnya sudah tertib dalam menjaga lingkungan? Apakah mereka sudah menjalankan hak mereka dalam mencintai lingkungan? Nah, dalam menjaga lingkungan. Nah, setelah itu, tulislah fakta-fakta yang Soleh-Soleha dapatkan pada kolom yang seperti ini. Lihat di buku temanya. Nanti baru dipisahkan hal yang baik yang telah dilakukan oleh masyarakat dan hal yang belum baik dilakukan oleh masyarakat. Maka dikelompokkan. Ini kelompok hal yang telah baik dilakukan oleh masyarakat seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Nah, Soleh dan Soleha, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Ayo ceritakan Muntase tentang cintai lingkungan yang telah kamu buat. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Soleh dan Soleha kan telah membuat Muntase dari beberapa gambar yang telah disatukan pada kertas kosong. Nah, lalu berilah apresiasi terhadap Muntase yang telah kamu buat. Nah, sebelumnya kan kita telah mempelajari tentang bagaimana cara memberikan apresiasi seni terhadap suatu karya. Nah, sekarang coba berikan suatu apresiasi seni terhadap Muntase yang telah Soleh-Soleha buat. Soleh dan Soleha, apa yang telah kamu lakukan terhadap wujud cinta terhadap lingkungan? Ayo kita ceritakan. Nah, di sini
ada teks tentang pentingnya tumbuhan dan hewan bagi manusia. Mari kita baca bersama-sama ya soleh dan soleha. Tumbuhan dan hewan memiliki peran penting bagi manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, tahukah soleh dan soleha untuk apa kita menanam pohon di sekitar rumah kita? Tanaman yang ada di sekitar kita banyak sekali manfaatnya. Ketika soleh dan soleha jalan-jalan di kota besar, soleh dan soleha akan melihat banyak pepohonan yang ditanam di pinggir jalan. Pepohonan itu menyerap udara kotor dan menghasilkan udara bersih. Nah, itulah fungsi dari ditanamnya pohon-pohon di kota-kota besar. Nah, ketika kamu berwisata di tempat atau di daerah pegunungan, kamu akan merasakan udara yang sangat segar. Di daerah pegunungan, banyak tanaman tumbuhan di lereng-lereng gunung. Selain sebagai penghasil oksigen, tumbuhan di sepanjang lereng gunung dapat mencegah banjir dan longsor. Kemiringan tanah pegunungan sangat rawan terhadap pengikisan air hujan. Nah, pengikisan air hujan tersebut ada kaitannya dengan erosi. Tahukah soleh-solehah apa itu erosi? Erosi adalah terkikisnya tanah oleh air. Gunung yang gundul mudah terkikis air hujan. Air akan mengalir sangat deras karena tidak ada akar tanaman yang mampu mencegah air. Jika hujan turun sangat lebat, bisa mengakibatkan banjir. Nah, peran penting tumbuhan dan hewan yang kedua yaitu pentingnya hewan bagi manusia. Tahukah soleh dan solehah bahwa sebagian besar hewan ternak dipelihara untuk diambil dagingnya? Nah, seperti ayam, sapi, kambing, kerbau, dan lain-lainnya. Daging hewan dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein bagi tubuh. Daging mengandung gizi yang tinggi. Gizi dibutuhkan untuk pertumbuhan. Hewan yang dipelihara untuk diambil dagingnya antara lain sapi, kambing, dan kerbau. Selain diambil dagingnya, banyak hewan yang diternakkan untuk dimanfaatkan telurnya, seperti ayam, bebek, dan burung puyuh. Ada juga hewan yang dipelihara untuk diambil tenaganya, seperti kuda, kerbau, dan sapi. Selain itu, kulit hewan dimanfaatkan untuk membuat jaket, sepatu, tas, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Alam adalah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yang terhampar ini merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Alam diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Manusia harus dapat menjaga alam agar tetap terjaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Nah, yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Hutan sangat berguna bagi kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga jangan sampai rusak. Jika hutan rusak, maka kita akan rugi soleh dan soleha. Untuk melestarikan hutan, pemerintah melakukan cara-cara pelestarian diantaranya seperti perlindungan terhadap hutan-hutan yang rusak, mengadakan penanaman pohon kembali atau reboisasi, dan melarang penebangan hutan sembarangan. Hutan sebagai paru-paru dunia, artinya hutan sebagai tempat penghasil udara atau oksigen yang sejuk dan segar yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, hutan lindung atau cagar alam merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, yang kedua, pelestarian hewan langka. Di antara kamu mungkin pernah mendengar kata Swaka Marga Satwa. Nah, tahukah soleh dan solehah arti dari kata Swaka Marga Satwa? Swaka Marga Satwa adalah tempat untuk melindungi hewan langka. Nah, selain untuk melindungi hewan langka, juga untuk melestarikannya. Hewan langka harus dilindungi, diantaranya seperti gajah, harimau, rusa, badak, dan orang hutan. Nah,
Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa Ustadz sendiri saja, tidak bisa antum sendiri saja, harus secara bersama-sama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal-hal yang kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Nah, gerakan menanam pohon di rumah maupun di sekolah juga merupakan suatu kegiatan reboisasi. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya Soleha, untuk kegiatan mencegah hal-hal seperti banjir, longsor tadi, maka kita lakukan kegiatan reboisasi Soleh dan Soleha. Nah, di sini bagaimana pendapat Soleh Soleha, pandangan Soleh Soleha terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut? Nah, coba perhatikan bukunya, di sana ada pertanyaan-pertanyaan. Lalu jawablah pertanyaan tersebut pada tabel seperti ini pada halaman 122. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustadz harap semoga Soleh-Soleha bisa paham terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.